Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy Sujana, siapa lagi teman-teman? Rizal Fadila, siapa lagi? Kurnia. Ternyata mereka ini dijadwalkan untuk datang ke Polda Metro di tanggal 2 ini. Dan mereka dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Tapi sayangnya Roy Suryo itu melakukan konferensi pers dan dengan songongnya dia mengatakan, saya tidak akan datang undangan klarifikasi dari Polda. Ini orang ya, saya nggak tahu dia ngerti hukum atau seperti apa. Tapi katanya ini saran dari kuasa hukumnya. Padahal penasihat Kapolri Bapak Arianto Sutadi sudah mengatakan berkali-kali kalau Anda dipanggil polisi, dalam hal ini Polda Metro, untuk melakukan klarifikasi, datang dan bawa bukti-bukti tambahan yang Anda miliki tentunya untuk menguatkan argumentasi Anda bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini malah songong-songong mereka. Nggak usah kita datang klarifikasi gini. Malah jadi detektifan semuanya. Rismon datang ke UGM dicuekin. Terus katanya UGM menghilangkan skripsi tahun 85 angkatannya Pak Jokowi. Terus banyak sekali lah omon-omon yang selalu mereka utarakan selama ini teman-teman. Dan sepertinya saya curiga nih. Bukan curiga sih, tapi memang ya sudah dipastikan mereka nggak punya bukti teman-teman untuk menguatkan argumentasinya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Apalagi tuduhan dari Betor yang katanya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pramuka. Nah ini nih, sepertinya kasus ijazah palsu ini, pencemaran nama baik Pak Jokowi sudah masuk babak baru. Karena ini sepertinya sudah panggilan kedua bagi mereka ya untuk melakukan klarifikasi. Nah sepertinya ini undangan final, karena setelah ini akan diumumkan tersangka-tersangkanya dan akan naik penyidikan. Tapi mereka masih songong teman-teman. Tapi biarkan aja lah. Biarkan mereka cepat-cepat dibui gitu ya kan. Itu kan yang kalian harapkan. Nah selain itu ada juga video di mana TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, katanya lagi-lagi mendatangi Kabarreskrim untuk membawa bukti baru. Ini bukti baru apa yang mereka bawa ya? Bukti dari Betor. Emang orang-orang ini sepertinya isi kepalanya rada-rada kurang teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Roy Suryo. Pertama-tama perlu saya tandaskan terlebih dahulu, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana. Artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. 11.000 triliun persen. Oke. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Ya. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Bentar, dia tidak mau datang, tapi tidak mau dibilang mangkir. Kata dia siap, tapi nggak mau datang karena ada masukan dari kuasa hukum. Siapa yang ngasih masukan nih? Kozinudin? Jangan dengerin Kozinudin deh. Menyesatkan Kozinudin. Dia ini tugasnya memang untuk memenjarakan kliennya, bukan untuk menyelamatkan kliennya Roy Suryo. Jangan dengarkan Kozinudin. Aduh, ini Anda malah tambah dimasukkan bui nanti sama polisi nih. Harusnya Anda datang sesuai dengan kata penasihat Kapolri. Datang berikan bukti ke penyelidikan, ke polisi, bahwa ini Pak buktinya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Gitu harusnya yang Anda lakukan. Jangan kabur. Ini kabur namanya Roy Suryo.
Kita nggak usah bilang mangkir, kabur dia. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami justru lebih siap lagi pada hari Kamis lusa untuk membantu atau untuk membersamai tim pembela ulama dan aktivis dalam rangka gelar perkara khusus. Jadi clear ya. Jadi kami semuanya siap 11.000 triliun %. 11.000 triliun. Bang Resmond, ya gitu. Ya, jadi itu clear supaya tidak ada narasi yang kemudian bilang aja takut. Selanjutnya ini yang penting. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari-hari ini, alhamdulillah, saya selalu menulis ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangan Tuhan bekerja. Kehadiran atau kemunculan Pak Bitor Suryadi. Tambah satu lagi, kemunculan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Itu bukan kebetulan begitu saja. Tapi beliau-beliau memang mengetahui. Dan ya, terpaksa saya bocorkan sedikit. Nanti malam jam 19 kami berempat akan tampil di satu TV. Ya, saya, Dr. Resmond, Pak Bitor Suryadi, dan Kolonel Sri Rajasa tampil di satu TV. Alah, omon-omon. Beruntung bagi TV tersebut, ya, saya nggak perlu menyebutkan TV-nya ya, gitu. Tapi namanya acaranya Rakyat Bersuara. Ke undang yang lain kami siap. Kebetulan saja yang beruntung yang pertama kali mendapat karena pas Dr. Resmond juga pas barusan landing, bukan landing, berkendara sampai ke Jakarta kembali setelah dari Jogja, setelah dari Universitas Gadjah Mada yang benar. Dan satu lagi nanti akan sampaikan Dr. Resmond, satu hal yang sangat aneh. Universitas Gadjah Mada, alma mater saya sangat sedih melihatnya. Bagaikan kucing dikasih air semuanya. Didatangi humas, lari semua orang-orangnya. Didatangi pihak pimpinan, lari semua. Bahkan skripsi tahun 1985 hilang semuanya. Benar? Hilang apanya? Bukan hanya terbakar, nanti ada cerita itu. Jadi dihilangkan atau disembunyikan. Kenapa saya bilang disembunyikan? Kalau disimpan, itu didatangi Pak Resmond, pasti diberikan. Ini nggak diberikan, ada aja, muter aja alasannya. Humas juga beralasan, kami jangan di-shoot, kepala kami adalah data pribadi. Katanya gitu, come on gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar Pak Resmond yang cerita. Come on. So Inggris lagi si kawan ini ya kan. Udahlah Roy Suryo. Ini kan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan. Untuk apa Anda datang, si Resmond datang ke UGM mau melihat skripsi tahun 85? Katanya kan sudah memegang. Katanya kan sudah memegang primary evidence. Katanya kan sudah mau foto mendokumentasikan si Resmond. Oh lupa saya. Rupanya bukan dia yang mendokumentasikan teman-teman. Tapi Bang Joshua Sinambela yang kirim ke mereka. Terus sok-sokan ngaku kalau dia yang pegang. Aduh. Congormu itu bohong aja terus. Aduh si kawan ini ya kan. Terus ini dia mau kabur. Gak mau datang undangan klarifikasi polisi. Takut kalian, ha? Takut kalian? Nggak usah sok-sokan. Ini masukan dari kuasa hukum. Ini masukan dari kuasa. Takut aja, bilang takut. Kami takut. Undangan klarifikasi. Nanti kami langsung ditahan. Saya pikir cuma Resmond yang dipanggil loh. Saya pikir cuma Resmond. Rupanya dipanggil semua buat klarifikasi. Aduh. Tapi nggak ada yang mau datang. Terus sok kuat, sok keras lagi mereka. Aduh, udahlah. Hadapi saja semuanya dengan baik. Aduh, ikuti alurnya. Jangan dipanggil buat klarifikasi nggak mau datang karena alasan kita siap sebenarnya. Tapi masukan kuasa hukum. Kalau ini masukan dari Kojinudin, nggak usah denger Roy Suryo. Kalau Anda denger masukan Kojinudin, udah Anda itu masuk bui. Fix. Kojinudin belum pernah menyelamatkan orang dari bui. Karena yang dia bela orang salah semua. Atau orang-orang yang tidak bisa membuktikan omongannya. Itu Roy Suryo yang harus Anda pahami. Aduh, nggak usah sok-sokan inilah 1000 triliun % apa. Aduh. Dan Kamis katanya ada gelar perkara khusus di Bareskrim teman-teman. Wah, ini menarik nih. Kalau gelar perkara khusus ini
kemudian menguntungkan Pak Jokowi, dan mereka kan sudah diundang nih, Roy Suryo dan Rismon diundang, dan nama mereka dimasukkan oleh TPUA sebagai ahli. Kalau mereka sudah hadir di gelar khusus, mereka lihat, mereka menyaksikan, di sana mungkin ada perdebatan dan segala macam. Ketika itu sudah clear ijazah Pak Jokowi asli dan menguntungkan Pak Jokowi, ya nanti mereka ngomong, itu mah sudah diatur Jokowi. Itu mah sudah disetting Jokowi. Polisi ini dibawa keset Jokowi. Gitu-gitu pasti omongannya. Nggak usah kita percaya Barreskrim. Mereka sudah punya jejak buruk, memalsukan lapor dan lain sebagainya. Omongan-omongan orang yang kalah, omongan-omongan orang pengecut. Ya begitu semua teman-teman. Jadi setiap omongan mereka, udahlah kita lepeh aja lah. Kita nggak usah percaya omongan mereka nih. Sok-sokan aja. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Apalagi? Kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Kami dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ormas-ormas yang lain hari ini kami ikut mengawal di mana TPUA menggugat perihal desakan untuk gelar perkara khusus. Dalam hal ini hanya sedikit saja yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu memang seorang negarawan, seharusnya dari awal-awal dulu ketika kasus Ustadz Gus Nur dengan Bambang Tri, hal yang simpel seharusnya bisa Bapak lakukan adalah tidak cukup waktu 1 menit saja. Pak Jokowi, Bapak tinggal perlihatkan ijazah Bapak, kemudian Bapak suruh ini ahli-ahli forensik untuk mengecek keasliannya, kemudian disaksikan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kelar kan? Tapi sampai hari ini kami belum melihat sebagai masyarakat Indonesia mana ijazah asli Bapak. Sehingga hari ini pun banyak teman-teman kami, para tokoh-tokoh, Bunda Kurnia, kemudian ada Bang Egy Sujana, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa yang dilaporkan. Ini miris sekali. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Ketika tokoh-tokoh ini yang mencari kebenaran untuk satu keadilan nanti dikriminalisasi, maka kami akan bergerak di seluruh Indonesia. Ormas-ormas emak-emak ini hari ini kami mengawal kasus ini. Kalau ini nanti tidak dijalankan, ketika memang tidak dilaksanakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi, maka kami pun akan bergerak untuk mendatangi Bapak Prabowo maupun Bapak Kapolri bahwa hari ini kami minta transparansi dalam ijazah Bapak Jokowi ini. Pak Jokowi, kami berharap Bapak sehat dan insya Allah kejujuran yang kami harapkan. Mudah-mudahan nanti tegak satu keadilan, kebenaran, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Terima kasih. Waduh, ngeri kali si Mary ya. Ngeri kali kawan-kawan ini. Kebenaran akan mencari jalan sendiri. Iya, betul. Dan kebenaran itu sekarang sudah mengungkapkan fakta yang seterang-terangnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Apalagi yang kalian cari Mary? Katanya tadi mau mendatangi Pak Prabowo, Pak Kapolri. Mau ngapain kalian? Mau ngapain? Semua ini sudah bergulir di kepolisian. Tunggu saja Mary. Tunggu. Dan tadi dia ngomong kriminalisasi. Aduh, lagunya itu mulu ya kan. Cobalah cari lagu-lagu baru. Jangan kriminalisasi mulu, bosan dengernya. Udah bosan kita dengernya. Kriminalisasi, kami dikriminalisasi. Apaan sih? Giliran mereka melontarkan tuduhan, terus tidak bisa membuktikan, diserang balik, teriak kriminalisasi. Ini orang ngapain sih? Udahlah, kalian itu tidak menyangka Pak Jokowi melaporkan kalian ke polisi. Dan Egy Sujana nih, kemana Egy Sujana sebenarnya? Kemana Egy Sujana? Apakah dia beneran sakit atau kena azab? Kena azab kali Egy Sujana ya. Sudah menuduh orang tanpa bukti. Sudah melakukan omong-omong tanpa bukti. Kemana Egy Sujana nih? Masa di luar negeri sudah hampir sebulan nih kalau nggak salah nih Egy Sujana. Masih sakit.
Ataukah sekarang sedang menikmati kucuran dana dari bohirnya karena sudah mengusut ijazah Jokowi, sedang liburan di Hawaii, ya kan, di pinggir pantai, dengan es kelapanya, luar biasa. Kalau aja lagi bersantai menikmati rupiah-rupiah atau dolar-dolar dari bohirnya, ya kan, kemana Egy Sujana nih? Aduh. Hari ini kan kita rasakan betul gonjang-ganjing, ya kan, ada kegaduhan, ya kan. Oleh sebab itu kami berharap kehadiran TPUA ini pertama jangan sampai dikriminalisasi, ya kan. Ini ada Bung Rizal Fadila, ada Ibu Kurnia, ada Egy Sujana, ada Rizwan, ada Roy. Jangan sampai dikriminalisasi. Kenapa? Kalau dikriminalisasi berarti kita pertanyakan, ini negara apa? Masa kita melaporkan kejahatan, kita pelapor mengkriminalkan? Ini negara apa namanya kalau begitu? Ya kan? Nah, sepakat ya? Ya kan? Jadi kita minta Polri bukan melindungi para penjahat. Polri tidak boleh melindungi ijazah palsu. Kita minta Polri mengusut tuntas ijazah palsu, terutama di Universitas Pramuka. Oke? Ini orang ngomong apa sih? Hah? Orang ini ngomong apa sih? Polisi jangan melindungi penjahat, jangan melindungi ijazah palsu. Kita melaporkan kejahatan, malah kita dikriminalisasi. Makanya buktikan, jangan omong-omong doang. Tadi si Mary ngomong, nanti ijazah Jokowi diteliti oleh ahli digital forensik. Emang mereka ada alatnya? Emang mereka punya alat gitu untuk mengetahui kertas ijazah Pak Jokowi ini tahun berapa? Tulisan fontnya, tintanya tahun berapa? Emang ada alatnya? Terus apa otoritas mereka sehingga bisa menyatakan itu asli atau palsu? Apa dasar hukumnya? Apa otoritas mereka nih? Apa? Nggak ada sama sekali. Jadi nggak usah sok-sok bawa ahli-ahli kalian yang ngomong-ngomong itu deh. Nggak ada gunanya. Aduh, ngapain pula ahli-ahli kau itu, ya kan? Dan tadi, jangan melindungi penjahat. Buktikan dulu, bos. Jangan ngomong doang. Kalau ngomong doang semua orang bisa. Anda melaporkan kejahatan ya, buktikan dong, bawa bukti-buktinya nih. Ini Pak buktinya kalau Jokowi memalsukan ijazah. Ini bawa bukti dari foto, media sosial, hasil aplikasi-aplikasinya Roy Suryo itu. Aduh lupa saya teman-teman. Yang dia digembar-gemborkan selama ini tuh aplikasi-aplikasi AI-nya itu. Yang sekarang tidak pernah lagi dibicarakan sama dia karena ya pembuktiannya nol besar itu teman-teman. Nggak ada sama sekali di mata hukum pembuktian seperti itu. Emang nggak jelas orang-orang ini loh. Ijazah Pak Jokowi itu analog bukan digital. Mereka tidak pernah memegang, menyentuh, melihat langsung ijazah asli Pak Jokowi. Mereka langsung mengatakan itu palsu. Kan ini nggak masuk akal. Terus mereka percaya lagi ijazah Jokowi dibuat di Pramuka. Aduh. UGM sudah memperlihatkan loh. Skripsi Pak Jokowi, kemudian apa lagi? Foto wisuda Pak Jokowi, rekan-rekan wisuda Pak Jokowi sudah angkat bicara, teman-teman angkatan Pak Jokowi sudah bicara. Ya siapa yang mau dia percaya? Ini saksi hidup loh, orang-orang yang pernah bersinggungan satu kelas belajar bersama dengan Jokowi. Foto Pak Jokowi di Mapala UGM juga ada. Ya ini kan hal-hal yang sebenarnya sudah bisa membuktikan bahwa Jokowi memang kuliah lulus di UGM dan berhak mendapatkan ijazah UGM. Tapi mereka tidak percaya. Siapa yang mau mereka percaya? Iblis gitu. Aduh, kasihan banget lihat orang-orang tua ini ya. Kalian itu ada kerjaan nggak sih? Hah? Sibuk banget ngurusin ijazah orang. Emang kalian ijazahnya asli gitu? Itu tuh Rismon tuh, ijazahnya diragukan. Sudah dilakukan penelitian juga oleh alumni Jepang sampai mengirim email ke Yamaguchi. Itu tuh ijazah Rismon. Coba kuliti ijazah Rismon tuh, bener nggak dia lulus dari Yamaguchi? Ijazah yang ditampilkan kemarin ketika dia live di Balige TV ya, Balige Channel apa itu Balige Channel si Rismon tuh. Itu kan kertasnya warna putih tuh ijazahnya. Sedangkan ijazah Jepang Yamaguchi itu kayak krem warnanya teman-teman, bukan putih. Dan tulisan dia kalau nggak salah sertifikat gitu, bukan ijazah. Nah ini kan indikasi bahwa Rismon ini diduga nggak lulus dari Yamaguchi. Terus sekarang menggembar-gemborkan kalau dia ini ahli.
lulusan S2 Jepang, S3 Jepang. Masa iya orang dalam setahun lulus S2, S3 bersamaan, cuma beda bulan? Nah itu yang harus ditelusuri. Bener nggak dia punya ijazah S3? Bener nggak dia lulus? Karena dugaan kuatnya, ya, Rismond ini nggak lulus dari Yamaguchi S3 karena telat. Beasiswa udah habis, dia belum selesai, makanya dapatnya sertifikat doang. Nah itu dugaan-dugaannya. Makanya urus tuh ijazah Rismond dulu. Ini jangan maling teriak maling dong. Giliran ijazah kawan apa istilahnya diragukan, langsung didukung ketika dia memperlihatkan. Belum dia teliti udah bilang wah asli itu. Padahal aduh, omon-omon. Udahlah, ternyata keahlian kalian itu nggak ada gunanya deh, nggak ada gunanya sama sekali. Gelar ahli kalian, akademisi kalian yang katanya akademisi, nol besar, nggak ada gunanya. Karena kawan sendiri nggak mau kalian teliti, padahal sangat diragukan. Diragukan loh. Ini sudah banyak yang mengupas. Ada Bang Bill Official, ada Bang Vicky Himpong, ada Bang Joshua Sinambela. Saya juga pernah membuat sebuah videonya. Udah diragukan loh. Alah, itu Rismond tuh nggak jelas. Nggak jelas teman-teman. Coba diteliti dulu tuh Rismond ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.